Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda berdiri di persimpangan jalan hidup, terus merasa benar-benar kayak dalam kegelapan gitu? Momen-momen krusial itu loh. Pas kita harus milih satu jalur, entah soal nikah, pindah kerja, atau mungkin punya anak. Tapi masa depannya itu rasanya buram banget. Nggak pasti gitu. Iya, kayak mencoba melihat nembus kabut tebal ya Ya, rasanya. betul. Dan seringnya kan reaksi pertama kita itu coba nyalain center rasionalitas gitu. Terus, center rasionalitas. Iya, kayak Charles Darwin dulu. Waktu dia galau soal nikah, kan dia duduk, ambil pena, terus bikin daftar pro dan kontra. Detil banget lagi. Oh ya, yang terkenal itu ya, nimbang untung rugi. Seolah-olah ini keputusan bisnis aja. Persis. Kita semua mungkin pernah tergoda ngelakuin hal yang sama kali ya. Di pembahasan sebelumnya kan kita juga sempat singgung tuh soal teman yang bikin daftar serupa pas mikirin punya anak. Iya, betul. Tapi kalau kita jujur nih sama diri sendiri, seberapa sering sih daftar kayak gitu benar-benar terasa cukup? Apa iya nimbang poin-poin rasional bisa nangkep esensi keputusan yang bakal ngubah siapa diri kita secara fundamental? Nah, pertanyaan penting itu tuh langsung bawa kita ke inti pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bakal nyelami bab 3 dari materi sumber Anda, buku Wild Problems-nya Russ Roberts. Judul babnya pas banget, Di Dalam Kegelapan. Di dalam kegelapan. Bab ini nggak cuma ngakuin perasaan gelap itu, tapi secara spesifik ngupas kenapa alat andalan kita, analisis untung rugi yang logis, itu seringkali gagal total. Bahkan bisa menyesatkan gitu loh pas kita hadapi apa yang Robert sebut masalah liar atau wild problems. Masalah liar ya. Keputusan-keputusan gede yang ngebentuk hidup kita itu. Tepat, kayak nikah, punya anak, ganti jalan hidup drastis. Oke, jadi misi kita kali ini, kita mau coba bongkar misteri kegelapan ini ya. Kenapa sih kita merasa begitu buta arah pas ngambil keputusan transformatif? Apa yang hilang dari sekedar hitung-hitungan plus minus? Iya. Kita akan pakai dilema Darwin, terus ada metafora menarik, dan contoh-contoh nyata dari bab 3 ini buat coba memahami sifat unik dari pilihan-pilihan yang akhirnya mendefinisikan siapa diri kita. Anggap aja ini ekspedisi kita bareng-bareng masuk ke inti pengalaman yang mengubah hidup. Siap? Siap, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dari daftar pro kontra Darwin yang terkenal itu. Kalau kita lihat sekilas, pendekatannya kan kayaknya masuk akal banget ya. Dia coba seobjektif mungkin, di satu sisi menikah, sisi lain tidak menikah, terus diisi kolom plus minusnya. Tentu, di permukaan itu kayak usaha menerapkan metode ilmiah ke kehidupan pribadi. Tapi, seperti yang ditunjukin di bab 3, kalau kita gali lebih dalam, daftar itu justru malah ngungkap keterbatasan fundamental dari pendekatan itu, khususnya untuk jenis masalah ini. Oh iya, gimana tuh? Coba deh perhatiin isi daftarnya. Di kolom kontra, alasan nggak nikah, Darwin tuh spesifik banget. Dia bisa bayangin kerugiannya. Kehilangan waktu, nggak bisa baca buku malam hari, kurang uang buat beli buku gitu kan. Terus cemas dan tanggung jawab, bahkan waktu kebuang kunjungi kerabat. Wah, detail juga ya. Iya, ini kan hal-hal konkret yang bisa dia ukur atau bayangin dampaknya ke rutinitas dia waktu itu sebagai ilmuwan lajang ya. Ya, kedengarannya emang sangat konkret, pragmatis ya. Fokusnya ke gangguan terhadap hidupnya dia. Terus, gimana sama kolom pro-nya? Alasan buat nikah. Nah, di sini nih kelemahannya makin kelihatan. Di kolom pro, bahasanya jadi jauh lebih samar, lebih ringan, bahkan hampir remeh gitu. Dia nulis, anak-anak, jika Tuhan berkenan, terus teman tetap di usia tua, lebih baik dari seekor anjing. Lebih baik dari anjing. Iya gitu tulisannya. Terus seseorang untuk mengurus rumah, dan yang paling sering dikutip itu pesona musik dan obrolan perempuan. Rasanya kayak dia susah banget ya bayangin atau ngasih bobot ke manfaat emosional dan relasional yang mendalam. Betul sekali. Jadi ada ketidakseimbangan yang mencolok kan. Kerugiannya terasa nyata, spesifik, sementara keuntungannya abstrak dan kayaknya kurang dihargai gitu. Jadi gitu ya? Yang paling nggak ada di daftar Darwin itu ya pemahaman mendalam soal apa artinya berbagi hidup, membangun keintiman, ngerasain cinta, pengabdian timbal balik, atau kebahagiaan mendalam yang bisa datang dari ngelihat pasangan atau anak kita bahagia dan berkembang. Itu nggak ada. Wah, iya juga ya.
Fokusnya itu terpusat banget ke diri dia sendiri dan gimana pernikahan bakal mempengaruhi rutinitas dan kenyamanan dia. Ini perspektif orang luar banget yang coba analisis sebuah institusi, bukan perspektif orang yang paham potensi transformasi dari dalam. Jadi rasanya dingin gitu ya, kalkulatif banget. Iya, dingin, kalkulatif, dan kehilangan seluruh dimensi emosional sama potensi pertumbuhan pribadi yang justru jadi inti komitmen semacam itu. Ini jadi keinget analogi cari kunci di bawah lampu jalan yang pernah kita bahas dulu. Ah, iya. Ingat kan? Kita cenderung fokus cari solusi di tempat yang terang, yang gampang diukur, kayak waktu atau uang. Padahal jawaban atau nilai sebenarnya mungkin justru ada di area gelap, yang nggak terukur, kayak makna atau koneksi. Betul. Darwin kayaknya nyalain lampu rasionalitasnya ke aspek-aspek yang bisa dia hitung. Tapi mungkin kunci pemahaman yang lebih kaya justru ada di kegelapan emosi dan pengalaman yang nggak terjangkau sama kalkulasinya dia. Dan kegelapan ini bukan cuma karena kita kurang informasi soal apa yang bakal terjadi loh. Ini lebih dalam dari itu. Bab 3 ngenalin konsep kunci lewat metafora yang kuat banget dari filsuf L.A. Paul, masalah menjadi vampir. Masalah jadi vampir. Kedengarannya kok dramatis banget ya? Maksudnya gimana tuh? Iya, bayangin gini deh. Ada orang nawarin Anda kesempatan unik buat jadi vampir. Anda bakal abadi, punya kekuatan super, tapi ya itu, harus minum darah, hindari matahari, mungkin tidur di peti mati. Oke, terus? Nah, sebelum mutusin, Anda bisa riset sebanyak mungkin. Baca semua buku, nonton film, bahkan mungkin wawancara vampir beneran kalau ketemu ya. Anda bisa tahu tentang kehidupan vampir. Tapi, pertanyaannya, bisa nggak Anda bener-bener tahu gimana rasanya jadi vampir? Sensasi minum darah, keabadian, hidup malam hari itu sebelum Anda beneran berubah. Kayaknya sih nggak bisa ya. Itu kan lompatan ke dunia pengalaman yang beda banget, susah dibayangin dari kacamata manusia biasa. Nah, itu dia intinya. Pengalaman transformatif kayak hipotetis ya, jadi vampir, atau yang nyata, nikah, punya anak, pindah keyakinan, pindah negara, atau bahkan ganti karir drastis, itu secara fundamental ngubah siapa diri Anda. Ngubah diri kita ya? Iya, pengalaman itu nggak cuma ngubah apa yang Anda lakukan, tapi juga apa yang Anda hargai, gimana Anda lihat dunia, bahkan siapa Anda sebagai pribadi. Anda yang lagi berdiri di persimpangan jalan sekarang, yang nimbang pro kontra, itu orang yang beda sama Anda yang bakal menjalanin konsekuensi pilihan itu nanti. Wah, preferensi Anda bisa berubah, nilai-nilai Anda bisa geser, sumber kebahagiaan Anda bisa jadi baru sama sekali. Ini dia nih paradoksnya. Gimana kita bisa bikin pilihan yang terbaik buat diri kita di masa depan, kalau diri masa depan itu adalah seseorang yang belum kita kenal dan pahami sepenuhnya? Kayak milih menu makanan buat orang asing yang seleranya kita nggak tahu gitu ya jadinya. Persis. Ini nunjukin keterbatasan fundamental kalau kita cuma coba maksimalkan kebahagiaan masa depan berdasarkan preferensi kita sekarang. Pengalaman transformatif itu ngerombak kerangka acuannya sendiri. Dari fotografer Jessica Todd Harper yang dibahas di bab 3 itu kan? Betul banget. Setelah punya anak, dia refleksi gini. Saya bertanya-tanya apa sebenarnya yang begitu saya pedulikan sebelum saya memiliki mereka. Dalam juga ya. Iya, pengalaman jadi ibu itu ngubah sistem nilainya secara radikal. Bikin prioritas dia sebelumnya jadi tampak, kurang berarti gitu. Sesuatu yang mustahil dia bayangin atau masukin ke daftar pro kontra sebelum dia jalanin sendiri. Pengalaman pribadi penulisnya, Russ Roberts, soal retreat meditasi hening, itu juga ngegambarin ini banget kan? Benar banget. Roberts cerita, gimana sebelum ikut retreat meditasi hening 5 hari, dia tuh penuh kekhawatiran. Fokusnya ke semua hal negatif yang bisa dia bayangin. Nggak boleh ngomong, nggak boleh baca, nggak boleh cek email, harus duduk diam berjam-jam, potensi bosen, atau nggak nyaman fisik. Daftar kontranya jelas banget. Mirip lagi sama daftar Darwin ya, fokus ke apa yang bakal hilang atau jadi biaya. Tepat. Tapi apa yang dia alami ternyata jauh melampaui kekhawatiran dangkal itu. Dia nggak bisa bayangin sebelumnya dampak transformatif yang mendalam dari keheningan dan introspeksi intensif itu. Jadi apa yang dia rasain? Dia ngalamin luapan emosi yang nggak terduga. Rasa keterhubungan yang baru, perasaan jadi lebih lembut, bahkan tekstur pengalaman hidup sehari-hari jadi terasa beda setelah retret selesai. Kekhawatiran dia sebelum pergi yang mendominasi pikirannya, itu ternyata sama sekali nggak nyentuh inti dari apa yang sebenarnya dia dapat.
sebuah pergeseran internal. Pelajaran pentingnya di sini kayaknya kita tuh nggak bisa gitu aja nganggep pengalaman besar itu cuma versi lebih lama atau lebih intens dari pengalaman kecil. Ada lompatan kualitas gitu ya? Nah, Anda nangkepnya dengan baik. Diem sejam di perpus, nggak bakal ngasih gambaran soal retret hening 5 hari. Tinggal bareng teman sekamar setahun, nggak sama dengan bangun kehidupan bareng dalam pernikahan puluhan tahun. Ada efek nonlinear. Ada perubahan mendasar dalam sifat pengalaman itu sendiri, yang nggak bisa diprediksi cuma dengan ekstrapolasi dari skala yang lebih kecil. Hitung-hitungan sederhana nggak berlaku di sini. Ini nyambung juga nih sama apa yang bab 3 sebut asimetri informasi kan? Cara kita ngelihat komitmen dari luar versus dari dalam. Betul, ada asimetri yang menarik di situ. Bagi orang luar atau ya bagi diri kita sendiri sebelum nyemplung ke pengalaman transformatif, batasan, pengorbanan, sama biaya yang kelihatan kayak kehilangan bebas, waktu, uang, atau kenyamanan, itu jauh lebih jelas, lebih terukur, lebih gampang dibayangin daripada manfaat internalnya. Oke, jadi dari luar kita lebih gampang ngelihat apa yang harus dikorbanin gitu ya. Misalnya lihat temen yang baru punya bayi, kita mungkin langsung mikir, wah pasti kurang tidur nih, nggak bisa lagi jalan-jalan spontan, pengeluarannya banyak. Sisi negatif atau batasannya kelihatan nyata banget. Tepat. Sementara manfaat internal yang mendalam, ikatan batin yang nggak bisa dilukiskan, rasa cinta yang meluap, makna hidup yang baru, pertumbuhan pribadi lewat tantangan, kebahagiaan ngelihat anak tumbuh, itu semua sifatnya internal, nggak berwujud. Dan seringkali baru benar-benar dipahami dan dirasain setelah kita ada di dalamnya. Kehidupan batinnya dari pengalaman itu tersembunyi dari pandangan luar, bahkan sulit dibayangin sama diri kita sendiri sebelumnya. Ini ngejelasin kenapa eksperimen kayak yang dilakuin Katja Grace pakai bayi robot itu rasanya kurang pas ya, kayak yang dikritik di bab 3. Iya, Roberts nyanggep eksperimen itu yang mana peneliti coba simulasiin repotnya punya bayi pakai robot yang butuh perhatian dan nangis malam-malam, itu cuma berhasil nangkep sebagian kecil dari aspek negatif atau beban jadi orang tua, kayak kurang tidur atau gangguan rutinitas. Tapi nggak dapat esensinya ya. Sama sekali nggak nyentuh intinya. Aspek positif yang mendalam, ikatan emosional, cinta, dan sifat transformatif dari peran itu. Anda kan nggak bisa simulasiin gimana rasanya hati Anda kayak berjalan-jalan di luar tubuh Anda. Kayak kata Elizabeth Stone di kutipan kuat yang ada di bab ini juga. Wah, kutipan itu bener-bener nusuk ya, menangkap kerentanan sama kedalaman ikatan yang nggak kebayang sebelumnya. Terus, ini jadi nimbulin pertanyaan menarik nih. Kalau pengalaman ini begitu dalam, kenapa orang yang udah ngejalanin, entah nikah, punya anak, atau pengalaman transformatif lain, sering banget kesulitan ngejelasin ke orang lain? Kenapa mereka nggak bisa nerangin kegelapan buat kita yang belum ngalamin? Bab 3 nawarin beberapa kemungkinan penjelasan nih buat kebisuan atau kesulitan komunikasi ini. Pertama, ya sifat pengalaman itu sendiri yang sangat pribadi dan intim. Ada aspek perasaan dan hubungan yang sulit, bahkan mungkin mustahil, diungkapin sepenuhnya pakai kata-kata. Bahasa rasanya nggak cukup aja gitu. Iya juga ya. Kedua, seringkali kita sendiri kurang punya kesadaran diri atau self-awareness soal gimana persisnya kita udah berubah. Transformasi itu kan terjadinya bertahap ya, meresap ke diri kita. Jadi kita mungkin nggak sadar lagi seberapa beda diri kita yang sekarang dibanding sebelumnya. Kita cuma ngejalanin normal yang baru aja. Masuk akal sih. Perubahannya jadi kayak udara yang kita hirup aja gitu ya. Bisa jadi gitu. Alasan ketiga yang mungkin adalah adanya rasa nggak nyaman atau semacam tabu sosial buat benar-benar jujur soal suka dukanya. Mungkin ada takut dianggap gagal atau ngeluh kalau terlalu banyak cerita soal kesulitan. Oh, jadi ada tekanan sosial juga. Bisa jadi, sebaliknya kalau terlalu muji kebahagiaan terus, bisa kedengaran sombong atau nggak sensitif buat mereka yang belum atau nggak milih jalan yang sama. Jadi ada tekanan buat nyajiin narasi yang ideal gitu. Oke. Nuansa hubungan jangka panjang sama makna eksistensial yang berubah ke dalam penjelasan verbal yang bisa dipahami sepenuhnya sama orang yang kerangka acuannya masih beda. Jadi banyak lapisannya ya kenapa kegelapan ini susah ditembus, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, buat coba nangkap dilema ini, bab 3 pakai satu analogi terakhir yang menurut saya indah banget. Analogi soal drama Shakespeare yang baru ditemuin. Iya, analogi itu. Bayangin skenarionya gini. Dunia sastra lagi heboh nih, ada penemuan naskah drama Shakespeare yang hilang. Kritikus top yang udah baca bilang ini karya terhebat Shakespeare. Ngalahin Hamlet, King Lear, atau Romeo and Juliet. Wah!
Mereka gambarin ini kayak pusaran emosi mentah, gairah membara, humor nusuk, kecewa yang ngancurin hati, berani yang inspirasi, tawa paling lepas, dan momen gembira murni yang nggak bisa dilukisin kata-kata. Nah, malam ini ada pementasan perdana eksklusif dan Anda dapat undangan. Kesempatan sekali seumur hidup itu, siapa coba yang nggak mau pergi? Nah, disinilah tapinya. Ada yang aneh. Orang-orang yang udah baca naskah atau lihat gladi resiknya ternyata enggan banget ngomong detail soal itu. Mereka cuma bilang pengalamannya terlalu intens, terlalu pribadi buat didiskusiin. Loh, kok gitu? Jiwa Anda dengan cahaya pemahaman yang belum pernah Anda rasain, tapi ada juga risiko nyata dia bisa ancurin hati Anda. Pertanyaannya, dengan semua ketidakpastian dan intensitas ini, Anda bakal tetap ambil risiko dan pergi nonton nggak? Wow, analogi itu benar-benar nangkep rasa pertaruhan eksistensialnya gitu ya. Potensi hadiah yang luar biasa gede, tapi risiko juga sama gedenya dan semuanya diselimuti misteri. Gimana Roberts nyambungin ini sama masalah liar kayak nikah atau jadi orang tua? Roberts ngelihatnya ini metafora yang pas banget. Nikah atau mutusin punya anak itu kayak milih buat nonton drama kehidupan yang mendalam ini. Penuh warna, nggak terduga, ada puncak bahagia, ada lembah pedih. Idealnya Anda nggak nonton sendirian, tapi bareng seseorang yang Anda cintai, berbagi tawa dan tangis di kegelapan teater kehidupan itu. Berbagi tawa dan tangis ya. Pengalaman ini, kalau jalan baik ya, ngisi hati dan ngasih makna dengan cara yang unik. Cara yang beda dari sekedar numpuk kesenangan sesaat. Bahkan pas nggak selalu terasa menyenangkan dalam arti biasa. Jadi ini bukan lagi soal apakah secara hitung-hitungan sepadan atau enggak. Bukan soal jumlah momen bahagianya lebih banyak dari momen sulitnya gitu. Tepat. Analogi ini coba nunjuk ke dimensi lain yang melampaui perhitungan untung rugi hedonistik semacam itu. Ada sesuatu soal kedalaman pengalaman, pertumbuhan karakter, penemuan makna, dan kekayaan tekstur kehidupan yang seringkali lolos dari daftar pro kontra kita. Oke. Tentu aja, kayak drama Shakespeare yang intens itu, pengalaman nikah atau jadi orang tua yang nggak cocok atau nggak diinginkan semua orang. Dan itu nggak masalah sama sekali. Poin utamanya adalah ngakuin bahwa ada jenis nilai dan pengalaman yang susah ditangkap sama kerangka rasionalitas kalkulatif standar kita. Oke, setelah kita jelajahi berbagai sudut pandang dari bab 3 ini, mari kita coba rangkum lagi deh. Kenapa sih pendekatan rasional ala daftar pro kontra Darwin, dan mungkin juga pendekatan kita sendiri, seringkali terasa begitu kurang pas, bahkan bisa nyesatin buat keputusan-keputusan gede yang transformatif ini. Kayaknya ada 3 alasan utama ya, yang menonjol dari obrolan kita. Iya, yang pertama, dan ini mungkin paling fundamental ya, adalah ketidakmampuan kita buat bayangin gimana rasanya ngejalanin pengalaman itu dari dalam. Terutama sisi positifnya yang mendalam, abstrak, nggak berwujud itu. Sebelum kita beneran nyemplung, kita bisa bayangin biaya dan repotnya kayak Darwin, tapi susah bayangin perubahan internal dan makna yang nyertainya. Benar, pengalaman dari luar beda banget sama dari dalam. Itu satu. Kedua, sifatnya yang transformatif. Balik lagi ke masalah vampir tadi. Pilihan itu sendiri potensi ngubah siapa diri kita, nilai kita, preferensi kita, apa yang kita anggap penting. Jadi, kita bikin keputusan sebagai diri kita sekarang, tapi kita bakal jalanin hasilnya sebagai diri kita yang beda di masa depan. Ada diskontinuitas ya, antara si pembuat keputusan sama si penjalan hasil. Ini kerusak logika pemilihan rasional standar. Memang susah sehari-hari. Daftar plus minus itu kan cenderung fokus ke aspek utilitarian yang sempit. Nyaman, efisien, senang jangka pendek, hindari rasa sakit. Iya, yang kelihatan aja. Pendekatan ini seringkali ngabain dimensi yang lebih dalam soal makna hidup, tujuan, pertumbuhan karakter, pengembangan kebajikan, atau apa yang filsuf sebut eudaimonia atau flourishing, berkembang penuh sebagai manusia seutuhnya. Kalkulasi aja nggak cukup nangkep aspirasi kita buat hidup yang kaya dan bermakna. Jadi gitu ya kesimpulannya. Jadi, kalau kita simpulkan dari bab 3 ini ya, merasa dalam kegelapan pas hadapi pilihan transformatif ini tuh bukanlah sebuah cacat atau kegagalan dalam kemampuan mikir rasional kita ya. Sebaliknya, Roberts nyaranin kalau kegelapan ini adalah fitur inherent, bagian tak terpisahkan dari kondisi manusia pas hadapi keputusan yang ngedefinisiin ulang siapa diri kita.
Jadi bukan bug tapi fitur ya? Bisa dibilang gitu. Ketidakpastian radikal ini, ketidakmampuan buat tahu sebelum coba ini, itu bagian alami dari perjalanannya. Bukan masalah yang harus disingkirin paksa pakai kalkulasi yang pada dasarnya emang nggak memadai. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal galau hadapi pilihan besar ya. Bukan sebagai tanda lemah, tapi sebagai pengakuan jujur soal sifat keputusan itu sendiri. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget nih buat Anda renungkan. Kalau daftar untung rugi sederhana, kalkulasi rasional ala Darwin ternyata nggak cukup memadai buat nuntun kita lewat kegelapan keputusan yang ngebentuk hidup ini. Karena keputusannya sendiri ngubah kita secara fundamental dan karena ada dimensi berkembang penuh yang lolos dari hitungan biasa. Terus, apalagi yang bisa kita jadiin pegangan? Apa yang ada di luar sana, di dalam kegelapan itu yang bisa bantu kita navigasi masalah liar ini? Pertanyaan menantang ini bakal jadi titik tolak kita pas kita lanjutin penjelajahan di pembahasan mendatang.